bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah dibarakahkan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga masih tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, dan kepada kita semuanya yang selalu mengikuti ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber kita yakni Pak Dalang Anom atau bisa disebut Ki Anom yaitu Rizky Sulaiman. Selamat pagi Pak Soleh. Aduh, tegang sekali ini ya. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Ki Anom Pak Dalang Sulaiman yang sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini. Nah, gimana Pak Dalang, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan semakin baik. Dan semakin baik. Bagaimana kegiatan hari-hari akhir-akhir ini? Untuk kegiatan hari-hari ini mungkin saya sekarang sibuk bekerja karena selain menjadi dalang saya juga seorang kurir. Jadi dua pekerjaan ini Ya. dijalani secara bersama. Nah, Pak Dalang, mungkin di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan mungkin ya. Dari beberapa pertanyaan itu mungkin akan mencakup dari pekerjaan sehari-hari Pak Dalang, terlepas dari menjadi seorang kurir dan menjadi seorang dalang. Nah, yang pertama mungkin banyak yang bertanya nih, bagaimana sih awal mula Pak Rizky ini menjadi seorang dalang di usia yang baru menginjak 22 tahun mungkin ya? Yes. 22 tahun. Boleh diceritakan mungkin? Awal mula saya menginjak ke dunia pedalangan sebetulnya itu karena minat dan cinta saya kepada wayang terlebih dahulu. Iya. Karena dari kecil saya sudah disuguhi tontonan-tontonan kesenian, wayangan utamanya. Nah dari situ tergugah lah minat untuk menjadi seorang dalang. Penasaran dari timbul penasaran itu, nah saya mulai mencoba dan belajar sendiri melihat cuplikan-cuplikan video di DVD zaman dulu. Dari situ saya mulai langsung minat lah Masuk ke dunia atau seni Ya. wayang ini. dunia wayang. Dan mungkin untuk di dunia seni ini mungkin ada orang yang menjadi inspirasi dari Pak Dalang sendiri untuk terjun ke dunia perwayangan ini. Jelas ada, karena saya dulu melihat almarhum Abah Asep Nanar. Saya suka gitu dengan ciri khas beliau. Nah dari situ saya lebih tertarik untuk menggeluti dunia pedalangan ini karena beliau. Jadi mungkin yang menjadi inspirasi almarhum Abah Abah Asep Asep mungkin, Nanar. yang kalau tidak salah itu sekarang juga diteruskan juga kalau tidak salah Ya. oleh anaknya ya. Diteruskan oleh anaknya, oleh Adadan sama Auga. Ada dan masih Masih yang kalau tidak salah kemarin ada kabar yang meninggal itu Pak Iden Pak Iden. adiknya Abah. Adiknya Pak Asep. Iya. Mungkin untuk selanjutnya dalam berwayang biasanya tema yang dipakai atau yang digunakan oleh Pak Dalang sendiri itu apa? Untuk tema kita biasanya melihat situasi, menyesuaikan apakah itu di acara pernikahan atau khitan atau hajat bumi seperti itu, atau event-event besar lah. Kita biasanya kalau di pernikahan berarti mengambil tema pernikahan juga, Arjuna Rarabi, Gatot Kacakrama, ya seperti itu. Kalau di khitanan paling kita karena itu untuk menjadi inspirasi atau motivasi untuk si anak yang disunat, itu kita mengambil tokoh-tokoh yang memang gagah dan tema-tema yang memang perjuangan. Jadi menyesuaikan lah Ya. dengan yang mengundang. Ya, Ya. Berarti secara tidak langsung mungkin Pak Sule Abah Asep lah yang menjadi inspirasi
Kang Sule sendiri ya, dalam berwayang. Nah, ngomong-ngomong soal berwayang nih dalam pementasan, biasanya nih kalau boleh tahu nih Kang Sule, tarif yang dipatok atau yang digunakan Kang Sule sekali mentas itu berapa kalau boleh tahu? Kalau itu sih tergantung permintaan juga. Soalnya ada paket-paket tertentu antara antara wayang bodoran, wayang full ataupun wayang dakwah yang seperti itu. Mulai dari angka 2,5 juta sampai 30 juta. 30 itu udah yang full lah gitu. Paket lengkap ya, paket lengkapnya. Iya. Jadi kalau misalkan yang bodoran itu yang contohnya seperti apa? Yang bodoran itu biasanya yang hanya bermain 1 jam, 2 jam. Jadi tidak terlalu lama gitu. Gak seperti wayang full yang biasa orang lain lihat lah. Iya. Nah seperti itu. Jadi harga pun lebih murah tarifnya. Jadi secara tidak langsung ada beberapa paket mungkin yang bisa dipilih buat teman-teman. Nah, tentunya Kang Sule ini sudah malang melintang di dunia perwayangan khususnya di tanah air. Untuk daerah, mungkin ada daerah mana saja sih yang pernah Kang Sule tuju atau Kang Sule datangi untuk melakukan pementasan? Yang paling jauh saja. Kalau yang paling jauh pernah di Lombok. Pertama tidak pernah lagi, cuma sekali. Paling jauh itu. Ya, kalau di dalam kota mungkin? Kalau di dalam kota mungkin masih Kuningan, Subang, Lembang, ya Ciwidey, sekitaran Cicalengka juga, di Nagreg. Lanjut, mungkin ada nggak nih Kang Sule tips and trick atau saran buat pemula yang ingin terjun ke dunia wayang? Tapi kalau untuk saran saya sih, tolong kalau ingin menjadi pelaku seni, harus diseriusi, harus ditekuni, dan harus benar-benar kamu itu cinta terhadap seni budaya itu sendiri. Karena memang gak ada gitu loh, gak ada yang tiba-tiba bisa, gak ada yang tiba-tiba bakat, itu gak ada. Latihan aja, latihan yang terus si latihannya memang latihan yang fokus, serius. Jangan kadang kan ada orang yang setengah-setengah. Kadang lagi suka sama si A, menggeluti bidang A, nanti suka lagi ke bidang B, menggeluti. Nah si yang bidang A ini belum beres, nah beresin dulu. Jangan kalau di Sunda, di bahasa Sunda itu tong betah cicing di mahangkai. Artinya jangan jangan puas dengan ilmu yang segitu-gitu aja gitu. Belum beres itu ilmu. Nah sok selesaiin dulu. Jadi si ilmu itu kalau di Sunda itu masagi itu kan persegi. Jadi di sudut mana itu sudah tertutupi dengan ilmu. Jadi jangan pernah merasa puas mungkin. Dengan ilmu yang baru sedikit udah merasa puas. Mungkin Kang Sule dalam sekali pementasan, Kang Sule tidak mungkin sendiri dong. Pasti ada nih kru yang membantu. Kira-kira Anda butuh berapa kru atau personil dalam sekali pentas? Kalau untuk para kru personil seperti itu biasanya juga karena tergantung paketannya. Ada yang sampai 10 orang, 20 orang, dan paling banyak itu 50 orang. Karena dari mulai pemain gamelan, penabuh, penyanyi, lalu kru-kru yang lain yang di belakang layar, nah itu yang membuat si pagelaran wayang itu mewah. Jadi menyesuaikan dengan paketan itu sendiri mungkin ya. Kalau misalkan paketannya full pasti butuh orang yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Kalau misalkan yang paketan yang bodoran itu kira-kira lebih sedikit. Kurang lebih berapa? Kurang lebih 6 orang, 7 orang. Itu juga sudah cukup mungkin. Ya. Nah mungkin tentunya Kang Sule nih dalam berkesenian wayang tentunya selalu ada filosofi atau makna dalam setiap kesenian. Nah filosofi dan makna dari seni wayang ini sendiri itu apa sih Kang Sule? Kalau untuk wayang ya,
wayang itu sebetulnya seni paling komplit. Dalam filosofi juga wayang sudah mencerminkan filosofi manusia, karena ada kakawin kalau di dunia pedalaman itu. Kakawin itu seperti lagu lah, seperti itu wayang anut maring dalang, dalang anut maring wayang, yang artinya wayang bisa hidup karena dalang, dalang pun bisa hidup karena wayang. Nah seperti itu kita kepada Sang Pencipta, kita ada karena Sang Pencipta juga ada karena kita. Jadi malahan selalu ada mantra-mantra atau yang disebutnya murwa ya di pedalaman itu, kata-kata dalang untuk menggelarkan wayang itu mau tektak wayang sakotak, mau jauh tina wujud, mau anggang tina awak. Jadi kalau kita buka wayang yang sekotak itu dalam pagelaran, itu semuanya adalah karakter dari sifat manusia. Seperti Arjuna menggambarkan karakter yang lugu, tampan, gagah. Gatot Kaca karakter yang gagah, kuat, pemberani. Nah seperti itu. Seperti itu juga dalam diri kita gitu loh. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, kita baca lebih dalam lagi, maka banyak sekali karakter-karakter wayang yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita filosofi, ditanya filosofi dan makna dari seni berwayang itu, jadi adalah dari sifat manusia itu sendiri ya. Itu adalah gambaran kehidupan manusia. Jadi secara kesimpulannya mungkin Kang Sule, jadi pada filosofi atau makna seni berwayang itu adalah dari sifat-sifat manusia itu sendiri. Ya, karena kalau disimpulkan semua, cerita wayang itu adalah cerita kehidupan manusia. Karena kan seni wayang juga ceritanya diambil dari India, Mahabharata, Ramayana. Nah itu adalah yang sebetulnya kitab suci orang India yang kita Islamkan. Nah jadi karena ini kitab suci yang kita Islamkan dan kita budayakan, nah itu yang menggambarkan menjadi filosofi, makna-makna tersendiri di dunia perwayangan. Dari intinya jadi kita juga dari seni perwayangan juga Kang Sule itu mengambil dari kehidupan nyata juga. Ya, dari kehidupan nyata. Dan yang terakhir mungkin Kang Sule ada pertanyaan, apakah mungkin atau adakah pengaruh Kang Sule sebagai dalang di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat Cikarmajaya ini mungkin? Iya. Kayaknya nggak ada pengaruhnya kayak. Masa Kang Sule? Untuk berpengaruh sendiri sih lebih ke saya kan bercita-cita untuk membuka sanggar. Ya. Nah kepingin saya gitulah, keinginan untuk membangun sanggar di tempat ini tuh untuk masyarakat ini juga gitu, untuk supaya masyarakat ini tuh tahu gitu seni itu nggak boleh punah gitu. Karena hidup tanpa seni itu tidak indah gitu, dan harus dibarengi juga dengan ya agamanya. Hidup tanpa seni itu tidak indah, tapi hidup tanpa agama itu tidak mudah. Nah itu mungkin teman-teman kesimpulan dari wawancara saya bersama narasumber Kang Sule. Mari kita saksikan teman-teman, beginilah cara dalang ketika memainkan wayang ketika saat pementasan. Kita saksikan. Perasaan yang saya rasakan bergetar mungkin teman-teman. Mungkin cukup wawancara saya bersama narasumber kita ini Pak Sulaiman. Mungkin cukup sekian. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cai Bapak Wakil Bupati kunaon teu dicangkiran kapan abdi minta janji kunaon teu dipikiran dunungan kunaon teu dipikiran Dewi Sinta agan ka alas subhanallah mika cinta kasasama papasayun mo ngegodasar kebangsaan ditemika cinta kasasama nganggo dasar kebangsaan pangpring pangpring pupus jadi dua ngiring api ngiring Bapak Juanda najana pupus abdi bawa Allah pangpring pangpring pupus jadi dua ngiring abdi ngiring ngiring abdi ngiring najan pupus abdi Awas agan hari kamana jalan Cibulu Pak Haji Obos Ari rek nancak mah Pak Haji Obos deui ka Cimandiri ayeuna Bapak Kadus Sukri Ari kamana mah jalan